guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Venya. Dan di video kali ini, seperti dalam judul, aku bakalan ngebahas experience aku tentang ngegunain aplikasi yang lagi viral banget, yaitu Clubhouse. Pasti tuh kalian udah pernah dengar soal aplikasi ini karena emang benar-benar viral banget. Aplikasi Clubhouse sendiri sebenarnya itu udah ada di tahun 2020, tepatnya di awal tahun, dan baru happening di Indonesia 2021 ini, tepatnya di bulan Februari ya. Nah, jadi kalau kamu belum tahu, Clubhouse itu adalah sebuah aplikasi audio chat di mana penggunanya tuh bisa jadi pendengar dan juga bisa jadi pembicara. Abis itu diskusi mengenai topik tertentu. Sebenarnya sih kalau menurut aku personal itu kayak aplikasi Zoom ya. Bedanya Clubhouse dari aplikasi lain itu adalah agak susah bro. Kenapa? Karena menurut aku Clubhouse itu emang eksklusif. Jadi kayak bisa digunain kalau kamu itu dapat undangan atau invitation dari orang lain gitu loh. Jadi sebenarnya agak ribet ya kalau misalnya mau join ke situ. Dan untuk saat ini yang bisa gunain Clubhouse itu cuma iPhone user aja. Jadi kalau kamu lagi pakai Android nih sekarang ya sabar-sabar ya, pasti nanti akan bisa kok. Cuma kamu nggak perlu ganti handphone ke iPhone untuk hanya download si Clubhouse aja. Jadi kayaknya sabar aja ya. Jadi sebenarnya emang kayak nggak bisa sembarangan gitu loh. Padahal kan pastinya banyak yang penasaran ya. Dan karena si Clubhouse ini itu masih beta version, jadi ada dua cara untuk gabung di Clubhouse. Yang pertama nih, kamu ceritanya udah download, terus kamu abis itu masukin nomor telepon kamu. Tapi tidak segampang itu Ferguso. Karena kamu bakalan dimasukin ke waiting list. Nah, karena nggak bisa langsung masuk, kamu juga jadinya harus nunggu beberapa saat sampai waktu yang ditentuin sama si Clubhouse-nya sendiri. Dan abis itu kamu di-invite untuk buka account di Clubhouse. Nah, itu tadi cara yang pertama ya. Dan kalau cara yang kedua adalah, jadi kamu langsung di-invite sama temen kamu, kayak langsung dikirimin message, link berupa invitation yang udah jadi pengguna sebelumnya gitu. Jadi lebih gampang dibanding cara yang pertama sih kalau menurut aku. Nah, terus masing-masing pengguna di Clubhouse itu sendiri punya 2 invitation masing-masing per orangnya ya. Kalau misalnya kamu udah pakai, itu akan gone guys. Tapi kalau misalnya kamu aktif di Clubhouse, kamu misalnya contohnya kayak sering buka topik pembahasan, atau mungkin kamu kayak create event gitu guys untuk orang-orang masuk ke dalam room discussnya kamu. Nah, mungkin setelah kamu lebih aktif kayak jadi moderator dan juga yang tadi aku bilang, mungkin kamu bisa dapat tambahan invitation dari Clubhouse dan kamu juga bisa untuk invite teman-teman kamu yang lain yang belum kebagian. Nah, kalau misalnya aku sendiri itu join ke Clubhouse karena aku tahu dari teman-teman aku, dan abis itu juga aku ngeliat kayak beberapa selebgram yang aku follow di Instagram itu kayak nge-upload instastory mereka dan isinya tuh kayak wow seru banget nih sama Clubhouse. Terus abis itu juga ada kayak yang pokoknya semua kayak vibes-nya tuh seru gitu loh. Jadi aku kayak tertarik juga ya kan. Apalagi rata-rata yang ngegunain aplikasi ini katanya tuh sampai addict guys. Nah, penasaran dong gue nih, akhirnya gue langsung download tuh si Clubhouse. Tapi gue itu dengan cara yang pertama tadi. Kenapa cara yang pertama? Yes, aku tuh gak di-invite sama temen aku secara eksklusif gitu loh. Jadi aku gak dapet link bla bla bla. Cuma aku kayak emang ngedownload sendiri gitu. Anaknya mandiri banget bro, ya gak sih? Jadi setelah aku download, aku masukin nomor handphone aku. Abis itu aku dapet SMS kodenya berapa. Dan aku kayak tunggu. Anakku bingung ya, kok bisa nunggu ini gitu. Sampai aku tuh refresh terus. Aku kira ada yang salah gitu dengan kode gue atau apa gitu ya kan. Nah, ternyata emang mungkin aku dimasukin ke dalam waiting list dari si Clubhouse itu. Dan mereka itu kayak nge-verified data aku melalui nomor telepon. Tapi ya karena aku masuk ke dalam waiting list, jadi aku cuma nunggu aja, disuruh tunggu. Mungkin karena ada kayak mutual friends aku di situ, akhirnya aku di-invite juga untuk kayak masuk ke Clubhouse. Dan abis itu join deh. Jadi aku kayak nunggu 5 menit dan bisa di-invite sama Clubhouse untuk join. Abis itu guys, aku tuh langsung masuk gitu loh ke aplikasinya. Ya iyalah ya, masa gue close. Jadi aku tuh masukin kayak data-data aku, nama, terus abis itu juga username. Dan inget ya, username di Clubhouse itu kalau kamu join, kamu tuh cuma bisa ganti sekali aja. Jadi kalau misalnya aku nih misalnya namanya Venya Natania di Clubhouse. Nah, ketika aku mau ganti jadi kayak nama Instagram aku mungkin kayak Venyano NCN. Nah, itu nggak bisa diganti lagi nih untuk ketiga kalinya. Ngerti kan maksud aku? Pasti paham lah ya. Which is kalau menurut aku itu bagus ya. Jadi untuk para pengguna fake account yang suka kayak itu yang berkeliaran, jadinya lebih terorganisir gitu ya. Nah, setelah kamu udah masuk ke username, kamu itu bakalan masuk ke dalam ruang interest. Jadi tuh kamu bisa pilih kamu tuh minatnya kemana. Contoh kayak misal kamu sukanya musik, maka ada klub yang emang khusus musik, atau mungkin pembicara-pembicaraan yang ngebahas tentang musik tuh nanti bakalan masuk ke dalam feeds-nya kamu di Clubhouse.
contoh musik, abis itu banyak banget coy. Mungkin kamu juga bisa join klub yang kayak tentang love, atau mungkin tentang pendidikan, atau fokus kamu tuh ke pekerjaan yang kayak fashion enthusiast. Terus abis itu juga bisa ada yang kayak marketing gitu. Pokoknya semua bidang tuh ada guys, sampai mental health juga ada. Jadi menurut aku nih emang bener-bener aplikasi yang ngebuat aku juga jadi lebih terbuka wawasannya. Nah setelah kamu masuk nih, kayak kamu udah pilih interestnya kamu, nanti kamu tuh bakalan masuk ke dalam feeds yang berisi tampilan atau room atau event yang udah di-create sama pengguna Clubhouse. Nanti itu bakal ada topiknya apa, dan kamu bisa kayak sesuaiin sama moodnya kamu, mau misalnya untuk ngobrolin soal random talk, atau mungkin kayak bahas tentang bisnis, atau mungkin tentang apapun itu bakalan ada di roomnya kamu. Jadi kamu tinggal search aja dan kamu lihat scroll satu-satu, atau mungkin ada juga kayak influencer yang namanya itu keselip di dalam room tersebut. Nah itu kamu bisa langsung masukin dan kepo tuh sama isi dari pembicaraan mereka. Bahkan guys, yang aku lebih kocaknya lagi, di Clubhouse itu ada yang kayak misalnya kita tuh sama sekali nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol. Jadi sampai ada satu room yang dibuka khusus kayak apa ya, tulisannya tuh kayak topiknya tuh cuma harap tenang, terus abis itu kayak silent, abis itu isinya tuh cuma kayak pantengin orang-orang yang isinya juga lagi join Clubhouse. Jadi mungkin kayak orang lagi capek itu pada join di situ ya, kayak pengen nge-scroll atau mungkin pengen kepo-kepoin orang-orang atau user lain yang ada di Clubhouse. Nah setelah masuk, kamu tuh bakal nemuin 3 icon juga di bawah, yaitu ada raise hand, abis itu juga ada kayak gambar peace, yaitu kayak live quietly, ninggalin room atau cabut dari room tersebut, and then ada tanda plus atau tambah. Itu jadi gunanya kayak kamu bisa untuk nambahin orang yang pengen kamu invite untuk join ke room tersebut gitu. Anyway, kalau misalnya yang raise hand itu adalah kalau kamu tuh pengen jadi speaker atau pembicara gitu loh, atau ngutarain pendapat, curhat dan lain-lain juga bisa. Tapi sebelumnya setelah kamu raise hand, nah nanti si moderator akan accept kamu, dan setelah misalnya kamu udah join jadi speaker, kamu bisa untuk ngomong di situ, tapi harus di accept dulu sama moderator. Dan aku akan bahas di nextnya ya. Nah jadi guys, di Clubhouse itu sendiri ada yang namanya speaker, terus ada juga listener, dan juga moderator. Kalau moderator itu guys, yang ngatur semua kayak yang terjadi di dalam room. Contohnya nih kayak mau nge-mute atau unmute speaker yang ada di situ. Terus abis itu juga bisa untuk accept raise hand. Dan moderator itu bisa kayak lebih dari 2-3 orang dalam satu room, tergantung yang nge-create si room tersebut pengen gak nih ada moderator lain. Kalau misalnya yang ikut tuh kayak 5 ribuan nih, let's say, tangannya kan tapi 3 ya, 5 ribuan nih maksudnya yang ikut, gak mungkin dong moderator tuh cuma satu. Emang itu kalau yang raise handnya semua mau raise hand, gak mungkin kan kita yang pick sendiri gitu. Nah pasti harus berbagi tugas gitu loh. Nah itu gunanya moderator. Bahkan moderator juga bisa nurunin speaker yang mungkin udah gak aktif atau mungkin udah off terus gitu ya, gak ngobrol lagi, itu bisa diturunin jadi listener doang. Jadi gunanya si moderator itu kayak emang ngebuat supaya suasana di room tersebut lebih kondusif dan aman. Nah kalau tadi udah soal moderator, sekarang aku bakal soal listener. Ya apa coba bahasa Indonesianya listener ya, pendengar kan? Nah iya, itulah dia si listener tersebut. Cuma ngedengerin orang-orang ngobrol satu sama lain atau berdiskusi, bahkan mungkin berdebat dalam satu room tersebut. Nah sekarang waktunya aku untuk cerita gimana experience aku pakai Clubhouse guys. Jadi ini lucu sebenarnya, tapi ini menurut aku lucu ya. Kalau menurut kalian gak lucu ya udah slow aja. Experience yang aku mau share di sini adalah ya awalnya pasti aku jadi pendengar ya guys. Aku jadi listener doang. Abis itu aku jadi kayak mempelajari gimana ya cara pakai ini aplikasi gitu loh. Bahkan pas aku nggak sengaja pencet dan masuk ke satu room, aku tuh bingung guys, gimana nih caranya nge-back kok nggak bisa di slide ke kiri, malah tetap kayak begitu aja gitu loh. Ternyata goblok guys. Jadi caranya itu adalah pencet yang peace tanda gini, dan kita bisa cari another room gitu. Nah waktu aku jadi listener, aku itu cuma ngeliat doang, ngedenger doang, pokoknya kayak memperhatikan aja gitu. Kayak ada tanda-tanda trompet gitu guys, kayak ya trompet itu artinya adalah newbie guys. Jadi mungkin itu akan hilang dalam kurun seminggu sampai ya 2 minggu. Jadi ada tahapnya yang kayak ngebedain kita pengguna baru dan pengguna lama. Jadi guys, aku tuh keluar masuk room, nggak stay di satu room biar nggak monoton. Jadi aku kayak tahu dan ngulik-ngulik lagi nih gimana Clubhouse. Dan guys, banyak banget yang nge-create room di
Clubhouse itu adalah orang-orang penting guys, bukan cuma orang-orang abal-abal kayak aku doang. Musisi juga ada guys, sampai yang punya usaha kuliner juga cerita tentang ups and downs-nya usaha mereka di tengah pandemi. Coba deh bener-bener apa ya, random talk, bener-bener kayak oh ternyata orang yang lagi usaha tuh ternyata ngerasain kayak begini. Oh ternyata kalau misalnya kita mau belajar marketing tuh kayak begini. Oh ternyata begini. Pokoknya rata-rata tuh orang-orang hebat yang ilmunya tuh bisa kita serap gitu loh. Jadi nggak cuma kayak main aplikasi doang tapi goodbye. Cuma di sini kita bisa kayak berpikir apa yang udah gue buat, apa ya yang bisa gue achieve biar bisa kayak mereka. Ya harusnya sih motivasinya gitu ya, bukan main Clubhouse untuk jadi Tinder atau kayak cari jodoh, atau mungkin apa ya, semacam LinkedIn juga untuk kayak cari kerjaan, atau mungkin LinkedIn dan juga Tinder disatukan di Clubhouse. Wow, aku juga gak ngerti. Cuma menurut aku ya kita ambil ilmunya aja supaya kita juga termotivasi untuk bisa sukses kayak orang-orang yang ada di Clubhouse mayoritas. Seperti yang aku bilang di awal, setiap orang yang udah join Clubhouse itu punya 2 invitation guys. Jadi aku itu udah ngegunain 2 invitation aku ke 2 sepupu aku. Nah, karena sebelumnya sepupu aku itu juga udah kayak nanya-nanya Clubhouse, dan abis itu oh lo belum join, oke deh gue kasih aja nih linknya sama lo gitu ya kan. Ya udah gue kasih dong. Nah ternyata dia download juga, main dong kita si Clubhouse ini as a newbie. Wah gue pikir-pikir kan kayak gue ada temen nih, jadi oke, gue mau tester nih jadi speaker, anjay. Gue jadi kayak nge-create room gitu, isinya cuma gue sama sepupu gue. Dan ternyata gue emang follow-followan sama beberapa temen yang udah ada di Clubhouse tersebut, tapi temen gue yang real ya, bukan yang kayak random gitu. Jadi di situ ada gue, temen gue sama sepupu gue, which is di dalam room yang gue create dengan topik yang super gak jelas. Dan aku buat room yang open, jadi bisa semuanya orang tuh masuk ke dalam room aku dan diskusi dengan topik yang aku buat sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kamu juga pengen yang private juga bisa, terus ada yang social juga bisa. Jadi emang dia tuh ada kayak 3 tipe room gitu loh. Jadi tergantung kalian mau buat yang mana. Cuma di situ gue tester yang open, jadi semua bisa masuk untuk ngobrol dengan topik yang gue pilih. Mau tahu nggak topik yang gue buat itu pertama apa? Topik yang gue buat itu adalah masih baru, random talk. Anjay, kayak bener aja nih gue ya kan. Beberapa orang ada yang masuk, ya kan gue bingung ya, yang tadinya lagi ngobrol kayak santuy gitu, kayak apa kabar lo gini-gini, kayak ngobrol di telepon aja. Tiba-tiba ada orang lain yang masuk, kan aneh banget ya perasaan gue pada saat itu. Cuma ya kayak diasikin aja, disantuin aja. Kayaknya itu sih guna si Clubhouse ya, kayak ngerelaksin orang-orang yang tegang untuk ngobrol sama stranger, atau mungkin kayak ngelatih public speaking kita gitu loh. Ya udah akhirnya gue kayak sapa-sapa aja deh, kayak wah bodo amat, gue sapa deh tuh. Terus abis itu kan gue bilang, aduh sorry ya gue emang gak bisa nih, kayaknya gue masih baru, gue gak ngerti, gue masih newbie. Dan yang pasti setelah kita ngobrol kayak ya 1-2 jam, akhirnya mulai lah ya ice breaking. Terus abis itu juga bahas makanannya apa tadi, abis itu juga ngebahas pekerjaannya apa, dan abis itu aduh banyak banget deh. Bahkan gue kaget banget, surprisingly orang-orang yang gue ketemu di Clubhouse itu super random ya. Contohnya gue yang bukan siapa-siapa ini, yang bener-bener manusia kerupuk guys, remahan kerupuk, itu ketemu public relation di perusahaan yang aduh kayaknya gak usah diraguin lagi. 1. Kedua, gue ketemu sama orang-orang perhotelan yang kayak ada di Bali, di Jogja. Mereka tuh kayak udah megang 2 hotel atau kayak gitu. Gue kayak wow, ini dari sisi orang awam kayak gue, bukan orang yang emang udah expert gitu loh. Ya sumpah kalau menurut kalian lebay itu nggak apa-apa, cuma ini kan menurut gue sendiri ya, jadi gue emang jujur aja gitu, nggak yang dibuat-buat. Dan gue nge-achieve sesuatu di room gue, yaitu ada kayak luxury international travel influencer main ke room gue as a newbie. Aduh mbak, thank you banget, thank you so much udah mau follow saya. Tapi follownya di Clubhouse, bukan di Instagram ya kali lah, emang gue capek gitu loh ya nggak. Pokoknya berbagai kalangan itu masuk ke room gue yang gue create dengan tema masih baru, random talk tuh aneh banget coy, kayak oh my god gitu. Dan abis itu kita ngobrol juga santai, bahkan bener-bener polite banget. Dan pas orang-orang yang dalam room gue itu mau cabut, mereka tuh kayak sorry ya gue mau cabut dulu soalnya gue ada next meeting, thank you so much udah join lalala segala macam. Itu kayak emang polite gitu loh, jadi kayak bukan yang sembarangan untuk oke, gue leave
gue udah ya, tapi terserah juga sih sebenarnya. Cuma menurut gue kayak wow, itu emang ngeliatin orang-orang yang polite gitu loh. Kita izin, kita diterima dengan baik, so kita harus izin juga untuk pergi dengan baik. Kurang lebih gitu ya, itu sih pengalaman gue ya. Jadi lo gak boleh judge dong, karena itu pengalaman gue. Kalau lo mau komen, boleh untuk komen di bawah. Ketika pada saat gue mau selesain conversation gue di room yang gue buat, masih ada yang stay guys, padahal gue tuh cuma remahan debu. Ya at least walaupun ada 5 atau 6 orang yang stay, menurut gue sebagai pertama kalinya ngebuat itu room di clubhouse-nya gue sendiri, sama sekali gak kenal dan banyak yang bertahan, itu menurut gue sesuatu yang wow, keren juga nih gue gitu. Nah itu dia adalah experience gue pas buat room sendiri, yang which is gue nggak tahu siapa yang akan join selain sepupu dan temen gue itu, karena cuma bertiga kita ya. And then banyak banget orang-orang yang random dan keren-keren banget muncul di situ. Nah terus kalau kamu misalnya penasaran, aduh temen gue tuh ada nggak ya di clubhouse gitu, yang gue ketemuin tuh random people semua. Nah kamu itu bisa lihat icon yang ada kayak kaca pembesar, di situ ada explore, kamu bisa search nama temen kamu. Kalau kamu juga mau follow orang yang inspiratif juga boleh banget, karena banyak sekali orang inspiratif yang keren-keren banget di clubhouse. Nah terus kalau lo ngelihat icon surat yang ada di clubhouse, itu adalah artinya kamu bisa invite orang-orang yang ada di kontak kita. Pertama kali itu pasti account suratnya, amplopnya itu isinya tuh adalah 2 invitation, dan lo bisa pakai ke teman-teman yang ada di kontak lo. Tapi kalau misalnya udah habis, ya nggak bisa dipakai lagi, kecuali kamu dapet tambahan dari clubhouse-nya sendiri. Karena misalnya kamu tuh kayak aktif jadi moderator, atau mungkin aktif jadi speaker, dan juga mungkin kamu aktif untuk buka room, pasti dapat invitation lagi dari si clubhouse untuk kamu bisa invite orang lain gitu. Cuma kalau menurut aku sendiri, kamu tuh bisa masukin kayak identitas kamu yang asli, harus asli, fotonya juga harus asli. Terus kayak kamu misalnya lagi interest apa, kamu bisa kasih tahu kerjaan kamu apa, pokoknya ya supaya orang-orang juga tertarik untuk masuk ke dalam room yang kamu buat, dan mungkin kayak tertarik buat follow kamu. Ya as a friend is okay lah ya, asal ingat jangan modus ya. Selain pakai foto tuh juga jangan fake, kamu tuh bisa setting ulang lagi. Jadi di bagian bio itu juga ada settingannya, kamu bisa nge-setting ulang. Terus kamu juga bisa cantumin Instagram dan juga Twitter kamu untuk memastikan bahwa kamu tuh real, bukan fake. Oh iya, aku juga belum bilang kalau misalnya setelah kamu jadi pengguna Clubhouse, di profile kamu itu ada tulisan nominate by, itu paling bawah. Itu akan permanen ada di account kamu seumur hidup ya. Misalnya kamu itu di-invite sama teman kamu nih, nah nanti profile mereka itu akan muncul di accountnya kamu. Nah kamu juga harus hati-hati kalau mau ngebahas satu topik, jangan sampai kayak yang sensitif, kayak contohnya yang ngebahas ras, suku, agama dan lain-lain terlalu apa ya, kayaknya irritate orang gitu loh. Karena kalau misalnya kamu itu di report, maka orang yang udah nge-invite kita, nominate by siapa itu, by titik-titik, itu juga bisa kena report guys. Jadi kalau kita di ban, yang ngasih kita kesempatan atau yang memberikan kita invitation itu juga bisa di ban. Nah makanya harus hati-hati. Dan masalahnya juga karena saking banyaknya orang yang pengen join ke Clubhouse dan gak dapet link untuk jadi bisa join langsung, itu tuh sekarang banyak banget invitation yang dijual di e-commerce. Menurut gue kayaknya sih biar lebih aman dan juga legal gitu, kayaknya nggak usah beli-beli gituan sih menurut gue ya. Gue takut aja nanti ada impact apa gitu kalau misalnya ternyata lu dapet invitation yang kayaknya palsu, sorry. Sesuai tracknya aja sih kalau menurut gue. Dan kalau misalnya kamu nge-screen record, atau mungkin kamu itu kayak let's say rekam doang nih pembicaraan yang ada di room-room manapun yang ada di Clubhouse, kalian kalau ketahuan itu bisa di-ban. Jadi so please guys, jangan ngelakuin itu kalau misalnya kalian udah join, karena sayang banget ya. Selain kamu juga bisa kena ban, seperti yang aku bilang tadi di awal, orang yang merekomendasikan kamu untuk ikutan Clubhouse ini, yang ngasih link ke kamu, invitation, itu juga bisa di ban. Jadi ya udahlah ya, jauhi screen record atau nge-record pembicaraan. Nah terus kalau kamu ngeliat di bagian kalender guys, di situ ada kayak kalender atau next event yang akan muncul ya. Jadi kayak schedule-nya apa aja di situ. Contohnya ada kayak mental health juga ada di situ. Jadi aduh kayak banyak banget deh yang bisa lu kulik di Clubhouse.
Terus juga ada bellnya, itu adalah notifikasi dan kita bisa masuk di jam yang udah ditentuin di schedule event tersebut. Terus di bagian kalender ini kamu juga bisa untuk create room kamu sendiri. Kayak misalnya kamu juga bisa buat topiknya, terus abis itu juga waktunya kapan. Jadi bisa dilihat sama orang-orang yang follow kamu dan mungkin mereka bisa join dengan schedule atau waktu yang udah kamu buat di kalender tersebut. Terus lu tuh bingung, sampai berapa orang sih yang bisa ada di Clubhouse dalam satu room? Satu room itu maksimal kalau tadi gue udah coba-coba nih ya 6.000 orang coy. Mungkin bisa di-upgrade lagi guys sampai 10.000 kalau misalnya itu gue yang punya. Bercanda Clubhouse. Nah itu dia penjelasan gue tentang Clubhouse dan experience gue selama gue cobain Clubhouse dalam 2 hari ini guys. Jadi dalam 2 hari gue juga udah mengerti kenapa orang-orang tuh edik sama si Clubhouse ya. Karena tadi pas pengalaman gue jadi moderator yang gue buat room gue sendiri, itu ada yang main Clubhouse dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi guys. Non-stop tuh berkeliaran terus di Clubhouse dan dengerin, bahkan jadi speaker juga di situ. Kan jadi edik ya karena emang Clubhouse juga masih fresh aja ya di Indonesia. Jadi emang kayak orang pada edik gitu mungkin. Mereka juga udah main kayak semingguan lebih. Nah kalau gue baru 2 hari jadi masih kulit luarnya doang nih. Gak tahu sih gue bakal bisa edik atau enggak. Cuma itu balik lagi ke personal masing-masing. Dan yang menurut gue kenapa Clubhouse itu menarik, karena emang omongannya itu bener-bener live podcast gitu. Jadi emang spontan dan gak diedit sama sekali. Terus topiknya juga seru sih, yang relate sama kita di kehidupan malam, di kehidupan pagi, ataupun yang mungkin lagi kerja. Itu juga apa ya, kayaknya relate semua sih menurut gue. Jadi kayak ya lu bisa pilih yang mana lo suka dan lu emang bisa join juga di klub itu. Jadi ya emang gak ngerugiin siapa-siapa ya, emang kayak lu suka aja dan lu gabung aja gitu loh. Plus yang paling penting menurut gue Clubhouse itu banyak kayak apa ya, mata gue nih kebuka gitu loh, yang kayak mungkin kurang peduli atau mungkin kayak oh iya ternyata masih ada ini, masih ada itu. Dan bisa ngelatih kita juga untuk ngobrol gitu loh sama orang, ketemu sama orang-orang random, bahkan sampai ada influencer yang masuk ke room gue. Menurut gue kayak oh my god kok bisa ya, dan kita emang jadi kayak punya teman baru juga walaupun gak ketemu secara langsung. Mungkin setelah pandemi bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Menurut gue keren sih aplikasi ini. Lu juga bisa tahu profesi orang tuh masing-masing tuh beragam banget, nambah pengetahuan, dan bisa juga chill at the same time. Lu bisa cari room yang isinya receh gitu loh, bisa random talk dan ngobrol, bahkan bisa ngelucu, ngelawak ya. So, kalau menurut kamu nih guys, apa kamu udah pernah cobain Clubhouse? Boleh dong di komen kira-kira gimana pengalaman lo, bisa lo share ke gue. Atau mungkin ada topik lucu yang lo sampai sekarang gak bisa lupa nih pas lo lagi ikutan Clubhouse gitu ya di satu room. Atau mungkin lo Clubhouse addict nih sekarang sampai kerjaan lo jadinya agak ribet gitu di kantor. Atau mungkin lu sama sekali belum download Clubhouse dan penasaran sebenarnya tuh apa sih Clubhouse, dan mungkin lu kecewa karena belum bisa download. Share pokoknya semuanya di komen ya guys. Dan juga ingat jangan main Clubhouse mulu. Ingat kalau lagi kerja ya kerja, atau kalau lagi di jalan juga nyetirnya yang bener, atau kalau lagi gabut ya nggak apa-apa sih, santuy aja. Asal ingat prioritasnya tuh apa, jangan sampai keteteran gara-gara satu aplikasi yang lagi happening banget ini ya guys. Oke deh, sekian dulu video dari gue. Thank you so much untuk nonton video ini. Kalau ada masukan boleh banget di komen. Jangan lupa untuk like, comment, share, and also subscribe channel YouTube aku supaya lebih semangat lagi untuk buat video. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!